Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan terimalah segala amal perbuatan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini kita akan memulai mengkaji surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil termasuk surah yang ke-73, diturunkan di Mekah, terdiri atas 20 ayat. Al-Muzammil terdapat pada ayat yang pertama. Nah, menurut beberapa riwayat bahwasanya Al-Muzammil mempunyai beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama, surah Al-Muzammil turun setelah Allah menurunkan, yaitu ayat yang pertama, yaitu ayat Iqra atau surah Al-Alaq, di mana ketika itu Nabi menyendiri di Gua Hira. Lalu dihampirilah beliau oleh Jibril. Jibril memeluk beliau dengan keras, diperkes. Nah, Jibril sambil mengatakan, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Maksudnya bukan sekedar melafadzkan atau membunyikan, namun lebih dari itu, yaitu memerintahkan kepada diri Nabi supaya mengadakan penelitian dengan seksama, karena umat yang dalam keadaan bobrok itu tidak bisa hanya dibarengi duduk-duduk termenung, yaitu tenger-tenger, namun harus berusaha dengan keras sehingga mengetahui sebab-sebabnya kebobrokan itu, dengan istilah yang agak mentereng, yaitu mengadakan survei terhadap umatnya yang dalam keadaan rusak itu, sehingga mengetahui sebab-sebabnya. Apabila sudah diketahui sebab-sebabnya, maka mudahlah untuk diperbaiki. Namun Nabi mengatakan, ana biqori, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Para hadirin, akhirnya Jibril yaitu menuntun beliau sampai pada ayat yang kelima. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya harus mengikuti tatanan Rabb, sang pencipta. Di antaranya yaitu mengadakan penelitian dengan seksama. Dituntun sampai pada ayat yang kelima. Nah, setelah itu beliau turun dari bukit menuju ke rumah.
Sampai di rumah, beliau mengatakan kepada istrinya, "Zammiluni ya Khadijah, zammiluni ya Khadijah. Selimutilah aku ya Khadijah, selimutilah aku ya Khadijah." Nah, karena dikala itu badan beliau dalam keadaan panas dingin. Itulah pengalaman pertama ketika beliau menerima wahyu yang pertama. Para hadirin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Pengertian yang kedua, bahwasanya Al-Muzammil itu benar-benar bukanlah selimut kain karena kedinginan, namun lebih dari itu, yaitu tugas-tugas nubuah risalah dari Allah diberikan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya yang dalam keadaan bobrok itu. Nah, terutama kepada sanak kerabatnya yang masih kental dalam menyembah berhala. Karena itu Al-Muzammil, yaitu orang yang diselimuti seluruh tubuhnya dengan tugas-tugas yang berat sehingga badannya menjadi panas dingin. Karena itu beliau mendapatkan sebutan Al-Muzammil di samping sebutan-sebutan yang lainnya. Di antaranya adalah Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Para hadirin, pengertian yang ketiga, bahwasanya ayat tersebut turunnya di malam hari, sedang beliau dalam keadaan tidur nyenyak dan berselimut. Maka ketika ayat itu turun, beliau bangun dari tidurnya, menyingsingkan selimutnya. Lalu beliau mengambil air wudhu untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud atau sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan sebagian malam hendaknya kalian bertahajud kepadanya sebagai ibadah tambahan buat kalian. Semoga Tuhan engkau membangkitkan engkau pada kedudukan yang terpuji, yaitu kedudukan yang mulia. Jadi ayat tersebut pada mulanya ditujukan kepada Rasulnya, namun pada hakikatnya ditujukan kepada semua umatnya, di mana setiap malam kita diperintahkan untuk bangun untuk mendirikan sholat malam atau sholat tahajud. Dengan ibadah-ibadah tambahan itu, maka derajat kita, kedudukan kita akan diangkat oleh Allah pada derajat yang tinggi. Di antaranya kita diselamatkan, yaitu kehidupan dunia, dan diselamatkan pada kehidupan di akhirat nanti. Itulah pengertian daripada Al-Muzammil. Antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.